Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada malam hari ini kita ketemu lagi. Tentunya masih bersama saya Irfan, sahabat muda. Kali ini saya mau nanya teman saya, guys, pengalaman dia tersesat di hutan saat dia mancing. Jadi kali ini teman saya sudah ada di sini. Jadi dia akan menceritakan dari awal sampai akhir. Pokoknya ikuti terus video saya. Langsung kita lanjut, oke? Oke guys, lanjut saja kita dengan pembicaraan yang dia tersesat di hutan. Oke, bisa kita mulai, Bang? Bisa. Oke, kita mulai ya. Oke, kejadian itu hari Minggu. Hari Minggu itu pas kebetulan saya libur karena ya sibuk kerja terus kan, ya nyari hiburan lah. Saya putusin mau mancing. Saya berangkat dari rumah sekitar jam 9. Jam 9 itu sampai ke lokasi sekitar jam 10-an lah, 10 pagi. Nah, untuk berangkat ke sungainya lagi itu sekitar 200 meter jalan kaki, motor itu nggak bisa sampai ke lokasi ya. Jadi motor saya tinggal, saya jalan. Memang sih ke lokasi itu memang belum pernah saya datang sih, Baru pertama kali itu baru ya. pertama kali itu kan, karena kata banyak dari kawan yang hobi mancing sih, katanya di situ ikannya bisa besar, banyak ular katanya kan. Jadi bisa tergiur Ya, mau mancing karena di situ gitu tergiur ya. ya kan, makanya mau datang ke situ. Nah, saya jalan sekitar nggak nyampe lah, setengah jam paling ya, 20 menit saya sampai ke lokasi. Ke situ ada ya agak lumayan ramai sih orang mancing, cuman kan sendiri-sendiri gitu. Beda tempat gitu ya. Beda tempat. Nah, saya putusin, kata kawan saya itu di deket kayu rengas, Kayu rengas ya. katanya di rengas condong itu disitulah ikan main gitu kan. Banyak ikannya gitu Banyak katanya. ikannya itu kan. Nah, saya putusin yang ke tempat kawan saya sering mancing itu, ya saya tempatin gitu kan. Nah, saya habis itu saya buka tas mancing, siapin peralatan lah pokoknya. Nah, saya mulai mancing. Habis itu sampai jam 3 sore, alhamdulillah itu dapat lumayan banyak lah ikan, sekitar 2,5 kilo ada kayaknya. Ikan sungai lah, ikan lais lah, ikan lais yang tipis-tipis itu. Habis itu saya putusin mau pulang. Nah, saya mau pulang itu pas posisi air sudah mulai pasang kan. Sudah mulai naik ya. Nah, saya kemas-kemas peralatan mancing. Ikan saya taruh plastik, saya taruh tas. Nah, saya mulai jalan mau pulang. Nah, habis saya pulang itu sekitar ada lah mungkin 50 meter. Nah, saya tuh bingungnya di situ, kenapa jalan itu kan seharusnya satu jalan setapak aja kan, ini jalan itu tiba-tiba ada cabang 3, sementara cabang gitu deh ya, ya. saya pas berangkat tadi les itu padahal nggak ada persimpangan 3 gitu kan. Ya, saya juga di situ ya. Ya, saya bingung kan. Ini kok jalan jadi 3 kan? Saya batin nih kan, kok jadi 3. Wah, ini agak beres ini kan. Memang di dekat simpang 3 itu ada pohon besar, pohon rengas, mungkin udah lama juga sih kayaknya. Pohon itu besar, tinggi. Nah, saya ya karena saya tadi pas berangkatnya lurus ya, saya ambil jalan lurus ya. Kita ambil jalan semula kita berangkat gitu iya ya. kan, saya lurus sekitar mungkin saya berjalan itu adalah mungkin 10 menit, balik lagi kita simpang 3 itu. Ke tempat kita pertama dari Iya, simpang 3 itu ya itu. Saya jadi saya ya tambah Bingung heran gitu ya, tambah ya. bingung kan. Pas ntar aku udah kesini kok balik lagi ke sini ya, Mbak bilang gitu kan. Terus saya coba lah jalan ke kanan nih kan, coba ambil ke kanan, mungkin sekitar ada 15 menit tuh balik lagi ke situ. Berarti kalau kasih yang sama itu Iya, kalau ya. kasih yang sama ke pohon besar itu lagi. Itulah mungkin saya ada pernah denger sih pepatah kata orang kan, duduk dulu ngerokok sebatang katanya. Udah, saya duduk dulu ngerokok sebatang, nenangin pikiran. Nah, saya jalan lagi, Lanjut lagi berjalan kita. jalan lagi kan. Setelah habis ngerokok tuh saya minum dulu, minum air putih kan. Habis itu mungkin jalan yang ke kiri inilah mungkin yang bener gitu. Saya jalan ke kiri itu
rupanya malah tambah lama balik lagi ke situ lagi. Berarti balik ke lokasi pertama tiga, simpang 3 itu tadi Mas ya. 3 jalan itu saya jalanin balik ke simpang 3 Berarti itu. balik ke semula lagi Iya, gitu ya. posisi di situ udah pas, udah mulai sepi, nggak ada orang kan, tinggal saya sendiri situ, Sendirian berarti ya. sendirian. Tapi denger sih orang jerit ngudi-ngudi itu memang ada, saya denger sih, tapi kan saya nggak bales teriakan itu kan. Iya. Habis itu saya jalan ke kiri itu mungkin ada sekitar 20 menit balik lagi ke situ. Di situ saya ya kayak mana ya? Ya, Bingung lah posisi bingung lah posisinya kan. Mau nelpon di situ lu nggak ada sinyal. Sinyal nggak ada Nggak berarti ada. ya. Namanya tengah hutan Iya, kita ya mau kan, manjat gitu. pohon-pohon besar semua. Nggak bisa manjat Ada gitu, gitu. pohon kecil itu pun banyak di apa yang batang rambat tapi banyak durinya, Pohon rotan itu. yang kayak pancing itu dia. Oh, batang. iya, Itu iya. kalau nyangkut baju sobek itu. Iya iya ada ya itu. Habis itu udahlah saya duduk bentar kan, ya saya mikir kan kayak mana saya mau pulang nih ini kan. Bingung lah ya Bingung posisi kan. di situ ya gitu. Pokoknya saya nyari ngangkat HP kayak zaman dulu gak ada Nggak ada sinyal, sinyal itu gitu ya. berarti kita ya. Kita udah kebingungan posisi Udah di situ bingung ya. mau Gitu. nelpon siapa kan. Mungkin saya ada lah situ selama megang-megang HP, nyari ngangkat HP itu sekitar sejam. Nah saya itu yang saya herannya itu ada 2 orang datang. Nah, orang itu nggak pakai baju kan. Orang itu ya mungkin kayak orang udah kerja panas-panasan lah, hitam badannya kan, cuma pakai celana pendek, bawa tali tambang dari kayak zaman dulu kayaknya, dari anyaman apa ya, rotan kayaknya. Nah, ya. Anyaman rotan itu, sama bawa potongan bambu. Habis itu sebelah kiri parang. Saya pikir mungkin hidupku berakhir di sini, saya pikir gitu kan. Pikirnya di situ gitu ya. Iya, rupanya enggak, pikiran saya meleset, berarti salah. Rupanya orang dua itu nyamperin saya, nanya, Lu bang, ngapain di sini gitu? Berarti orang itu nyamperin abang nanya begitu berarti iya ya? nanya kayak gitu. Ngapain bang di sini kan? Saya jawab, saya habis mancing mau pulang tapi bolak-balik ke tempat ini terus, sudah 3 kali saya jalan menelusuri 3 simpang ini. Nah posisi saya duduk itu di bawah pohon besar itu, karena saya bingung kan nyari jalan keluar mau ke arah mana. Nah alhamdulillah di situ ya, mungkin karena entah dia kasihan atau kayak mana, dia mungkin yang baik mungkin kan, Iya iya. dia menunjukkan saya jalan pulang. Dia menunjukkan jalan, mengantar Iya, abang keluar dari situ keluar gitu ya? dari situ, nunjukin jalan yang sebenarnya itu kan. Nah jalan yang sebenarnya itu rupanya bukan 3 simpang itu, Ada jalan berbeda lagi ada berarti? jalan beda lagi. Nah jalannya itu memang benar 3 simpang itu, agak lurus sedikit tapi belok ke kiri sedikit. Di situ memang saya lihat tadi kan semak belukar semua, nggak nampak jalannya Nggak kan. ada jalan gitu ya? Iya. Nah pokoknya dia bilang, Ini jalan abang lurus nanti belok kiri. Nah situ abang itu lurus aja, kan nanti baru ketemu jembatan. Nah, habis itu udah lah abang sampai keluar katanya. Dia bilang gitu. nah belum sempat saya bilang terima kasih, saya noleh ke belakang udah nggak ada semua. Orangnya udah nggak ada semua Udah nggak berarti ada ya? semua. Entah kemana perginya. Saya sampai sekarang belum sempat minta terima kasih, bilang ngucapin terima kasih lah. Pokoknya itulah pertama kali saya datang ke tempat mancing itu, malah jadinya pokoknya saya keluar itu hampir maghrib. Hampir maghrib gitu Ya ya? pokoknya saya udah, wah kayak mana lah pikirannya, udah semrawut lah Udah pikirannya. nggak karuan Udah gak karuan, tapi untunglah ada yang mungkin dia yang baik kan, nolong saya nunjukin mau jalan pulang, keluarnya jalan gitu. pulang. Rupanya 3 simpang itu memang bener 3 simpang, tapi yang tengah, memang jalan yang tengah itu cuman agak belok ke kiri sedikit. Nah di situ ada jalan sih lurus, tapi kan pas saya lihat situ tadi semak belukar semua, nggak Nggak ada nampak jalan gitu nggak ada berarti. jalan, cuma 3 itu jalan. Nah terus saya setelah sampai luar sekitar ya, pas saya keluar dan sampai motor lah, itu memang pas sudah adzan maghrib. Udah jam maghrib tuh ya? Iya. Nah saya pulang, memang saya pulang cerita sih sama bapak kan, sama ibu. Nah terus orang tua pesen lah, janganlah kalau mancing dewean, belum tempat yang belum dikenal, jangan sendirian.
Berarti waktu itu di situ emang di lokasi itu rame itu ya, tapi cuman keluarnya abang tuh Keluarnya di situ sendirian gitu sendirian, ya? keluarnya sendirian, orang itu udah pada pulang mungkin kan, entah Hmm. pindah atau apa ya, sendirian gitu. Berarti di situ mas cuma sendirian mancing di situ, jadi keluar sendirian itu ya tiba-tiba ada yang keganjalan segitu Iya, ya, kita bingung juga ya kan. bingung. Bingung luar biasa, ya udah nggak bisa berkata-kata lagi mau ngapain. Ya namanya kita Apalagi tengah hutan kan iya gitu. mau nelpon orang sinyal nggak ada. Ya namanya kita di tengah hutan pasti sinyal nggak ada. Iya, udah posisi air mulai naik. Kita boleh naik air. Gitu ya. Air lo pas itu pasangnya cepet banget, nggak kayak biasanya. Biasanya Berarti lo sejam itu lo belum nyampe ke atas daratan ya. ya kan, Nah, ini ini sudah nyampe nih. udah nyampe ke daratan, sempet kaki udah ya udah main air lah kaki itu pokoknya. Udah kayak pokoknya air itu udah naik ke atas semua gitu. Iya. Nah itu eh, ciri-ciri orangnya sih ya sempet ya, mungkin karena masih ada ingatan saya kan, suatu saat mungkin pas lagi saya masih ketemu sama orang itu lagi, orang itu badannya agak kekar keduanya itu, mungkin ya karena saya nggak merhatiin wajahnya sih, yang merhatiin badannya aja kan. Dia nggak berbaju. Pikirnya wah ini ada yang nunjukin jalan, Iya. saya bisa keluar dari sini, Iya. udah alhamdulillah gitu Iya ya. kan? Saya cuman perhatiin badannya aja, dia bawa tali terus kayak bambu mungkin sepanjang inilah. Nah ujungnya itu kayak runcing, tapi ujungnya nggak runcing untuk naruh ke pinggang. Oh iya. Habis itu sama sebelah kiri parang itu kayak parang zaman dulu. Orang zaman dulu tuh Iya, ya. kayak parang zaman dulu itu. Ya bisa kemungkinan dia yang menunggu di situ, mungkin dia Karena nunjukin jalan keluar kan nunjukin jalan gitu. mungkin kan, karena mungkin dia yang baik di situ kan. Iya. Ya itulah mas cerita saya, sampai akhirnya alhamdulillah bisa keluar karena dia nunjukin itu. Ya mungkin saya ya mumpung ada mas inilah datang ke rumah tadi kan, ya sekarang saya mau ada yang mau disampaikan ya. Oke, buat mungkin teman-teman yang hobi mancing atau yang suka petualangan atau ya pokoknya berhubungan sama mancing lah, hobi mungkin ya. Kalau bisa, kalau bagi yang tempat belum dikenal atau pertama kali datang itu jangan sendirian mas. Kalau sendirian nanti takutnya kayak saya. Iya kejadian Ya, nggak diinginkan kan iya, begitu gitu. ya. Ya mending kalau kayak sama kayak saya ada yang nunjukin jalan keluar. Nah kalau enggak mas, waduh Bingung ya posisi bingung begitu lah ya. pokoknya. Apalagi kita posisi sendirian, Posisi sudah sendirian. mau malam gitu Udah kan mau hutan. Ya air udah mau naik kan. Pokoknya gimana tempat lah buat saudara-saudara yang sehobi mancing dengan saya, jika mau mendatangin salah satu tempat yang belum dikenal, saya mohon jangan sendirian. Ya entah ajak yang sudah tahu lokasi Ajak situ yang udah kan tahu gitu. lokasi itu, yang udah pernah mancing ke situ lah pokoknya. Ya mungkin sekitar bawa aja lah, mungkin ya kalau bisa ya lebih dari 2 atau 6 dia. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman yang hobi dengan saya. Selalu hati-hati. Oke. Ya itulah yang bisa disampaikan kepada teman saya yang sudah pernah mengalami dia tersesat di hutan. Ya buat para yang suka hobi dengan dia, saya harap berhati-hati. Ya mungkin di video kali ini cukup sampai di sini saja. Kalau suka dengan channel saya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau bisa bagikan guys ya yang suka dengan channel saya. Oke, saya akhiri cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.